Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifat dan Hakim untuk mengupas kisah-kisah misteri yang ada di dunia. Hal-hal yang dulu terbuta tak layak diperbincangkan, sekarang saya akan memperbincangkannya. Kisah-kisah tersebut akan aku kuak selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua, dan inilah di channel Rifat dan Hakim. Oke guys, pada malam ini saya akan mengkisahkan tentang gegernya suatu kampung gara-gara telah ditemukannya seorang jenazah yang gantung diri di salah satu pepohonan. Tetapi sebelum saya mau mengkisahkan tentang ada apa yang terjadi dengan warga tersebut, ada fenomena-fenomena apa, ada kejadian-kejadian apa, sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan kalian subscribe channel saja karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu menjadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share kepada teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke guys, jadi ceritanya seperti ini ya. Suatu ketika itu terjadi itu pada hari Kamis ya. Pagi-pagi orang-orang geger karena telah ditemukan seorang yang gantung diri, jenazah. Tetapi aneh, gantung dirinya itu ternyata si kakinya itu masih bisa berpijak di atas tanah. Oke, dia gantung diri dengan muka yang memar, darah yang masih segar yang mengalir di hidungnya, dan dia membawa sebuah tas. Oke, saya gak akan menyebutkan ini di mana, ini kisah siapa, lokasinya di mana, karena ini privasi. Oke, nah suatu ketika polisi pun datang. Dia langsung menempelkan garis polisi di setiap penjuru di dekat TKP. Wartawan pun berdatangan memotret jenazah yang menggantung di salah satu pohon. Oke, singkat cerita, jenazah pun diangkat dan diotopsi. Sampai sekarang ini yang menceritakan salah satu tetangganya ya. Sampai sekarang tetangganya itu gak tahu hasil dari otopsi tersebut. Malamnya, malam Jumat. Oke, kebetulan itu malam Jumat. Biasanya jam 7 pagi, biasanya jam 7 malam itu tukang ojek pengkolan, tukang makanan yang digerobak itu biasanya masih berlalu lalang, bahkan sampai jam 11 malam. Ini baru juga jam 7, baru juga jam 8. Di jalanan tersebut sudah sepi. Kenapa? Suatu ketika salah satu pemuda, dia itu hendak melaksanakan sholat isya jam 9:30 ke masjid dekat pinggir jalan. Pemuda tersebut ya biasa-biasa aja karena emang sudah terbiasa dia melaksanakan sholat isya ke masjid. Tetapi yang anehnya, tiba-tiba dia kan suka bawa handphone ya ke masjid, tapi dia bawa handphone sih karena mungkin karena dia sendirian atau gimana, karena emang ya waktu itu emang kebetulan lagi bawa handphone. Berderinglah handphone tersebut ketika pemuda itu setelah selesai mengambil air wudhu. Nah tiba-tiba yang menelpon itu adalah ibundanya. Aa, di mana?
oh ibunda ini lagi mau sholat isya di masjid, cepetan hati-hati, dia bilangnya seperti itu, hati-hati. Ada apa sih hati-hati, kan seperti itu ya. Oke, ternyata suatu ketika ada orang yang berjalan di pinggir jalan, hendak dia itu selesai cuci kaki, dia mau masuk ke masjid, ada orang yang berjalan, tetapi di lehernya itu ada tambang yang masih mengikat, tapi si tambangnya itu panjang dan kena dengan jalan gitu. Jadi dia berjalan dengan tambang yang terurai. Pemuda itu ya whatever lah, mungkin seperti itu ya, agak peduli amat. Udah aja dia selesai sholat isya pulang. Pemuda itu bertanya kepada ibundanya, emang kenapa? Kata ibundanya, gak tahu. Tadi pagi itu ada yang gantung diri di kampung kita katanya. Tapi kan, siapa itu? Oke, saya gak akan menyebutkan namanya. Anggap aja namanya itu Bapak Reza ya. Anggap saja Bapak Reza. Itu Bapak Reza. Bukankah Bapak Reza itu tadi kan? Berarti tadi siapa dong? Tapi itu kan Bapak Reza. Siapa? Mungkinkah Bapak Reza itu bangkit? Oke. Suatu ketika, tiba-tiba besoknya itu ramai banget ceritanya. Karena ada tukang ojek yang masih mangkal, dia dihampiri oleh seorang. Dan tukang ojek itu antara sadar dan gak sadar. Dia menaikkan penumpangnya, dan turun di tempat kejadian perkara. Tiba-tiba ketika tukang ojek itu menengok, orang itu gak ada. Akhirnya dia baru sadar, bukankah dia itu orang yang gantung diri pas pagi hari? Kan ramai. Tukang ojek ini didatangi oleh orang yang gantung diri. Dan lain sebagainya ceritanya. Ternyata kata beberapa pihak, tukang bakso pun pernah menjadi sasarannya. Ada yang membeli bakso, whatever itu bakso. Oke, ini bukan promosi sih sebenarnya. Beli bakso, dan tukang baksonya pun memang gak tahu bahwa dia itu adalah sosok jin korin yang gantung diri pas hari Senin. Kok bisa ya kan seperti itu? Allahu alam sebenarnya. Kata seorang yang indigo, dia katanya berinteraksi dengan jin korinnya, bahwa katanya dia itu gak gantung diri. Dia tuh berantem. Sehingga dia itu dibunuh. Dan untuk menghilangkan jejaknya, jenazah tersebut diikatkan ke pohon seolah-olah dia gantung diri. Allahu alam, ceritanya benar atau enggaknya. Ramai kan masyarakat, tetapi dengan seiringnya waktu berputar, keluarganya pun seolah-olah menutupi yang namanya kebenaran. Oke. Nah, dan setelah dibacakan doa,
setelah melaksanakan acara tahlilan. Alhamdulillah, 1 minggu setelah kejadian itu, kampung tersebut kembali normal. Biasa, jam 7 bahkan jam 11 malam pun masih berlalu lalang tukang ojek pengkolan. Dan sampai saat ini. Sekali lagi cerita ini saya gak akan beritahu lokasinya di mana karena ini privasi, kata salah satu tetangga yang udah aja nih tolong diceritakan kisah ini gitu. Baik, kita ambil hikmahnya aja. Terkadang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu belum tentu itu jawabannya. Mungkin kata kita dia itu bunuh diri, gantung diri. Tapi pada kenyataannya dia itu dibunuh, dan cara untuk menghilangkan jaknya dia digantungkan. Bisa saja mungkin seperti itu. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang berakal, kita sebagai orang-orang yang terlahir cerdas, tolong jangan dulu berburuk sangka dengan apa yang terjadi baik pada diri kita maupun pada orang lain. Karena itu mungkin belum tentu jawabannya. Artinya kita harus berprasangka baik kepada takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kehidupan kita. Oke? Mungkin itu saja sih kesimpulannya. Mungkin kalian juga mungkin bisa menyimpulkan. Bagi teman-teman yang memiliki cerita atau mau merekomendasikan suatu tempat, kalian jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi ke Instagram saya. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.